Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Alhamdulillah juga senang rasanya Ibu bisa bertemu kalian dalam keadaan virtual ini via Zoom. Nggak apa ya, walaupun dari virtual, Ibu berharap walaupun secara virtual gini, kalian tetap semangat ya belajarnya. Baik, di sini Ibu ingin bertanya, ketua kelasnya siapa ya? Saya Bu Lili Sofia. Oh iya, Nalilis. Baik, boleh dipimpin doanya dulu, Nalilis? Bisa Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita dimulai dengan membaca doa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu bimbingan konseling kelompok? Nggak tahu, Nggak tahu, Bu. Jadi belum ada yang tahu ya? Oke deh, kalau kayak gitu, Ibu jelasin sedikit ya. Jadi, bimbingan konseling kelompok itu adalah sebuah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk membahas secara bersama-sama juga topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu berguna untuk pengembangan dirinya, baik secara individu atau secara pelajar yang mempertimbangkan sebelum pengambilan keputusan dalam tindakan mereka gitu. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas ya anak-anak, yang mana itu asas kegiatan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, dan kerahasiaan. Nah, untuk asas yang pertama itu asas kegiatan, yang mana menghendaki agar peserta didik nih menjadi sasaran di dalam layanan ini untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyelenggarakan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua, ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran atau layanan dari kegiatan ini untuk mau dan terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan informasi tentang dirinya ataupun menerima informasi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Lalu yang ketiga ada asas kenormatifan, yaitu asas yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku atau dari kebiasaan sehari-hari yang baru harus sesuai dengan norma-norma yang ada sebelumnya. Gitu. Lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli oleh sasaran layanan di mana data atau keterangannya itu tidak boleh atau tidak diketahui orang lain dan harus dirahasiakan oleh seorang konselor. Jadi dalam hal ini konselor secara penuh ya untuk memenuhi, memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga merahasiakannya secara serahasia mungkin dan benar-benar terjamin. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah kalau paham. Nah, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu nih kalian satu-satu kan karena ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalannya mungkin dimulai dari Ibu dulu kali ya. Nama Ibu Meita Purnamasari, tinggalnya di daerah Jakarta Timur, lebih tepatnya daerah Pulau Jahe. Dan nanti juga sebutkan hobinya ya, hobi Ibu membaca buku. Oke, sekarang gantian nih kalian, mungkin dimulai dari Mbak Ariesa dulu kali ya. Silakan sebutkan nama, alamat, sama hobinya ya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Ariesa Rizky Astanti, biasa dipanggil Ariesa. Tinggal di Kampung Bulak Jaya, Jakarta Timur, belakang wali kota.
hobinya membaca buku. Bagus sekali nih hobinya membaca buku. Selanjutnya, Nabila Nisrina, silakan perkenalkan dirinya, nama, alamat, sama hobinya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Nisrina, saya tinggal di Jonggol, daerah Bogor, Bu. Saya punya hobi membaca buku. Salam kenal semuanya. Hobinya membaca buku ya, bagus juga nih hobinya nih. Selanjutnya, Gita Duyana, silakan perkenalkan dirinya. Hai, perkenalkan nama saya Gita Diana Septiani. Alamat saya di Kampung Bulak Jaya, belakang Wali Kota Jakarta Timur. Hobinya berenang. Wah, bagus nih hobinya berenang. Jago berenang nih Mbak Gita ya, jangan-jangan ya jadi atlet renang. Selanjutnya, Mariam Gurniti, silakan perkenalkan nama, alamat, dan hobi. Perkenalkan, nama saya Mariam Gurniti, tinggal di Bekasi. Hobi saya menonton film. Salam kenal semua. Iya, salam kenal Mbak Mariam. Selanjutnya, Lili Sofia, silakan perkenalkan dirinya. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lili Sofia, alamat saya di Pondok Kelapa. Hobi saya bermain sepak bola. Terima kasih, Bu. Hobinya bermain sepak bola, Mbak. Baik, selanjutnya Mbak Denisa, silakan perkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Denisa Rahmi. Saya tinggal di Padang, Pariaman. Hobi saya naik gunung, Bu. Wah, hobinya jiwa petualang sekali ya. Bagus, bagus, bagus. Selanjutnya, Teriana Aldila, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Teriana Aldila. Saya tinggal di Ciledug. Maaf, Ibu. Mau saya ulang ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teriana. Ibu, saya nggak kuat. Sebentar, Bu. Nama saya Teriana Aldila. Saya tinggal di Celodong. Hobi saya bercocok tanam. Terima kasih. Baik, yang terakhir, Putri Amanda, silakan perkenalkan dirinya ya, nama, alamat, sama hobi. Baik, Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda. Saya tinggal di Bogor, di Cianjur. Hobi saya tidur, Bu. Maaf ya, Ibu. Sebelumnya saya harus off cam karena sinyal. Terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Sama-sama. Hobinya macam-macam ya, dan unik-unik sekali gitu. Nah, selanjutnya, setelah perkenalan nama nih, Ibu ingin memberitahu kepada kalian ya. Jadi jenis topik kita kali ini itu topik bebas, yang mana judul dari topik ini adalah berpikir positif ya. Nah, Ibu ingin bertanya, anak-anak ada yang tahu nggak sih berpikir positif itu apa ya? Coba Mbak Teriana, mungkin tahu. Ya, Bu. Berpikir positif atau positive thinking itu kayak kemampuan berpikir seseorang buat memikirkan pikirannya secara terpusat pada sisi positif, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya ada yang tahu lagi apa itu berpikir positif? Mbak Gita, mungkin? Berpikir positif itu berpikir secara logis dan memandang sesuatu dari segi atau sisi yang positif, Bu. Iya, benar. Nah, jadi berpikir positif itu seperti yang tadi udah teman-temannya jelaskan ya. Nah, lalu
Selanjutnya, kalian akan bermain peran, yaitu bermain perannya psikodrama, yang mana psikodrama ini adalah sebuah metode atau tindakan action method yang sering digunakan sebagai psikoterapi, di mana klien menggunakan dramatisasi secara spontan dan juga bermain peran dan mempresentasikan diri yang dramatis untuk mengungkapkan dan mendapatkan wawasan tentang kehidupan mereka. Nah, psikodrama ini bisa digunakan sebagai pertolongan pertama atau first aid untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikologisnya ya. Lalu selanjutnya Ibu sudah mengirimkan di grup WhatsApp ya teman-teman. Untuk filenya bisa dibuka, kalian akan bermain peran dan untuk perannya sudah Ibu bagikan sesuai dengan nama-nama kalian ya. Apa sudah bisa dimulai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini perannya itu ada Lilis, gadis pendiam dan sulit memulai pembicaraan, lalu ada Denisa, cuek tapi perhatian, lalu ada Mariam, cerewet dan tidak berpikir panjang, lalu ada Terry, baik hati dan perhatian, Gita, cerewet dan so cantik, lalu ada Ariesa, lemah lembut dan penuh perhatian, dan yang terakhir Nabila, perempuan modis dan sedikit narsis. Oke. Ibu mulai ya. Lilis adalah siswi kelas 11 di SMA Tumbuh. Lilis harus mengikuti ayahnya yang pindah tugas di kota tersebut. Lilis terkenal pendiam dan tertutup. Sampai suatu ketika, Lilis tidak bersekolah selama beberapa hari, kemudian teman-temannya mendatangi rumahnya dan diketahui bahwa Lilis mengalami trauma. Latarnya di sekolah atau kelas. Di suatu hari, di kelas, Maria menghampiri Lilis yang sedang membereskan buku-bukunya di atas meja dan bersiap untuk pulang. Hai Lis, habis ini ada acara nggak? Main yuk. Halo Lilis, main sama aku aja deh. Mariam cerewet. Kalau kamu pulang, Mariam cerewet, kalau bakal pusing dengerin dia. Ayolah Lis, jangan bilang belajar aja di rumah, sekali-sekali main lah. Maaf, aku nggak bisa. Duluan ya. Ih, apaan sih? Sombong banget, nggak jelas, aneh. Pada diem deh. Beberapa hari kemudian, timbul pertanyaan di hati teman-teman Lilis karena sudah 3 hari dirinya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sepulang sekolah, Terry mengajak teman-temannya mengunjungi rumah Lilis untuk menanyakan mengapa dirinya tidak masuk sekolah. Namun, sesampainya di rumah Lilis, Terry dan teman-temannya hanya bisa menemui ibunya, sedangkan Lilis masih mengurung diri di rumah. Guys, Lilis hari ini nggak masuk juga. Wah, kira-kira kenapa ya? Udah, samperin rumahnya aja. Lagian aku penasaran sebenarnya dia kenapa. Alah, dia malas ketemu kamu, Mar. Kamu galak sih orangnya. Apa sih, Git? Bener, Mar. Kita coba datang aja ke rumahnya. Maaf, giliran saya tadi sedikit terputus sambungannya. Aku ikut ya, siapa tahu dia butuh aku. Bodo amat, Bill. BTW, aku nggak bisa ya. Harus facial dulu nih. Maaf ya. Oke deh. Sepulang sekolah, Terry, Denisa, Mariam, dan Nabila mendatangi rumah Lilis. Namun yang dapat ditemuinya itu Ibu Ariesa, sedangkan Lilis sendiri tidak bersedia menemui teman-temannya. Assalamualaikum.
Deal, bisa nggak udahan nyisirnya? Waalaikumsalam. Oh, ini teman-teman Lilis. Ayo silakan masuk anak-anak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Masuk kedatangan kami ke rumah Lilis ingin mencari tahu, sudah 3 hari ini Lilis tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kira-kira kenapa ya, Bu? Sebenarnya Ibu juga bingung dan dengan cara apa lagi Ibu memujuk Lilis agar sekolah. Iya Bu, jujur kami bingung. Lili sangat pendiam dan ketika saya ajak bicara pun selalu menghindar. Iya betul. Sejak Lilis pindah ke sekolah kami, jarang sekali melihat dia main dengan teman, malah sering sendirian. Dulu Lilis pernah mengalami trauma dengan teman, sehingga menjadi seperti ini. Kemarin Ibu sempat bertanya, tetapi dia bilang lagi malas sekolah. Oh, seperti itu, Bu. Sayang sekali nanti Lilis ketinggalan pelajaran. Semoga besok Lilis bersedia sekolah lagi ya. Nanti Ibu akan bujuk lagi. Terima kasih Bu, insya Allah besok kalau Lilis masuk sekolah, kami akan menjadi teman baik untuknya. Ya betul yang dikatakan Nabila. Kalau begitu, kami mohon pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Lilis masuk sekolah. Hatinya terketuk setelah kemarin tak sengaja dirinya mendengar percakapan teman-temannya dengan Ibu Ariesa. Dan dirinya bermaksud untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Hai Lilis, apa kabar? Sepertinya Lilis terkendala sinyal ya. Tunggu sebentar ya.
Hai Ter, baik kok. Oh iya teman-teman, Lilis boleh ngomong nggak? Boleh banget dong, Lis. Teman-teman duduk melingkar dengan Lilis yang mulai bercerita. Tapi aku sebenarnya takut. Kamu nggak perlu takut, kita semua teman kamu kok. Ya, aku siap dengar cerita kamu. Dulu aku punya sahabat sangat dekat. Sahabatku ini suka dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu deketin aku dan terjadilah salah paham. Begitu sahabatku tahu, dia tuh langsung berubah menjauhiku, mengetahuiku, dan dengan kalimat yang tidak pantas. Bahkan teman-teman yang lain ikut menyusuhiku. Oh, begitu. Terus, apa yang kamu rasakan sekarang? Aku sekarang berpikir teman-teman akan terus mengatakan aku takut membuat kesalahan sama kalian. Omongan yang gak enak menjadi kepikiran terus muncul sama aku. Maafin aku ya, Lis, kalau kemarin omonganku menyakitimu. Jangan khawatir, kita nggak seperti itu kok. Kita peduli sama kamu. Iya, Lis, kamu jangan terlalu berpikir berlebihan. Kita benar-benar pengen jadi teman kamu. Benar yang dikatakan Terry sama Denisa, kamu harus melupakan kejadian itu agar kamu tidak terjebak dengan masalah ini. Buat Gita juga nih, besok disaring lagi ya. Kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi sama seseorang, jadi jangan gampang menyimpulkan. Iya, maaf ya, kemarin aku cuma kesel aja sama Lilis. Kita pengennya kenal lebih dekat, tapi kamunya gitu. Oh iya, satu lagi, ketika kita terlalu overthinking dengan seseorang akan berakibat buruk dengan diri sendiri dan menghambat kamu dalam melakukan apapun. Terima kasih teman-teman. Mulai hari ini aku akan belajar untuk berpikir positif dan berhenti berpikir berlebihan. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman diri. Good. Good. Akhirnya Lilis menyadari bahwa apa yang dia pikirkan selama ini tentang teman-temannya salah. Perlahan Lilis mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan. Lilis memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan dan pikiran tersebut hanya akan menghambat dia dalam melakukan apapun. Tamat. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada pengamat, yang mana pengamat di sini itu Mbak Putri Amanda ya. Untuk Mbak Putri Amanda, gimana? Apakah pemeran utamanya berdasarkan hasil pengamatan Mbak Putri Amanda? Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya, Bu Meta. Menurut pendapat saya, pemeran utama yang diperankan oleh Lilis sangat mendalami dan menghayati peran yang dimana ia menjadi sosok yang pendiam dan sulit dalam memulai pembicaraan. Lalu dalam pemeran lain juga sangat bagus dalam memerankan perannya masing-masing. Terutama yang saya paling suka itu yang diperankan oleh Gita. Cerewetnya dapat banget, Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya tentang kesan-pesan dari anggota kelompok. Di sini perwakilan aja ya. Ibu minta kepada Mbak Denisa, kesan-pesannya gimana? Iya, pesan-pesan saya, apalagi saya saat memerankan adegan tadi, drama tadi, walaupun di sini ceritanya Denisa itu cuek tapi perhatian, jadi bagus gitu Bu, walaupun dia sebenarnya orangnya cuek gitu, tapi punya rasa perhatian gitu kepada teman-temannya, kepada orang sekitar, walaupun susah gitu untuk menghilangkan kesan cueknya itu Bu. Oke, Terima baik. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Denisa. Selanjutnya, kesan-pesan dari Ibu sebagai pemimpin kelompok, yang mana sangat senang sekali melihat anak-anak yang barusan saja memainkan peran dalam psikodrama ini. Juga, Ibu terima kasih karena anak-anak telah sangat menjalankannya dengan baik ya. Lalu, pesan Ibu semoga anak-anak sehat selalu ya, juga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan secara langsung dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, Ibu mau membuat komitmen dengan kalian dan meminta untuk kalian berjanji untuk tidak berpikir secara negatif lagi dan berburuk sangka kepada orang lain, karena itu tidak baik. Yang mana jika memikirkan yang tidak-tidak kepada orang lain, itu bisa berakibat buruk untuk orang tersebut ya anak-anak. Jadi bisa ya berkomitmen seperti itu kepada Ibu. Bisa, Bu. Ya, baik. Karena psikodrama ini sudah berakhir, kegiatan ini sudah berakhir, kita tutup kembali ya, karena tadi diawali dengan doa, ditutup kembali dengan doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan kembali. Baik, Bu. Pada teman-teman, karena kita sudah selesai belajarnya, mari kita berdoa kembali agar ilmu yang kita dapatkan dapat kita terapkan. Berdoa sesuai agamanya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.